Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Bertemu kembali dalam renungan malam. Renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Saudara, saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya, perlindungan-Nya, berkat-berkat dan anugerah-Nya yang kita alami di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini, saudara, sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dalam renungan malam hari ini. Di dalam video ini, saudara akan kembali mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama, saudara. Dan di akhir dari video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku.
Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Mazmur pasal 16 ini adalah Mazmur Daud. Dan hal yang ditegaskan oleh Daud di dalam mazmurnya ini adalah tentang pengalaman sukacita penuh yang dia alami di dalam kehidupannya. Di mana ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Di dalam ayat 9 ini, saudara, Daud mengungkapkan sukacita yang dia alami, yaitu sukacita penuh, karena dia mengungkapkan hatinya penuh dengan sukacita, jiwanya bersorak-sorak, dan tubuhnya diam dengan tentram. Hati, jiwa, dan tubuhnya dipenuhi oleh sukacita. Daud mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar, yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya, sehingga dia menyaksikan bahwa hati, jiwa, dan tubuhnya dipenuhi oleh sukacita. Dia mengalami sukacita penuh dalam kehidupannya. Berbicara tentang sukacita, saudara, setiap kita pasti merindukan
sukacita kita alami dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti rindu akan sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur ini kita akan belajar bagaimana Daud mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya. Di mana di ayat 9 tadi dia berkata, sebab itu. Jadi ada alasan, ada sebab yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Sehingga sebab itu hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorak, tubuhnya diam dengan tentram. Sebab itu ada 3 hal kembali yang akan kita belajar, saudara, yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya ini, yang menjadi penyebab, yang menjadi alasan sehingga dia mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara, itu ada di ayat yang ke-5, di mana dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku." Pemazmur ini menegaskan, Daud ini menegaskan, saudara, bahwa yang dia lakukan dalam hidupnya adalah dia menjadikan Tuhan yang menjadi bagian warisannya. Tuhan dia sebut sebagai pialanya. Dan dia berkata bahwa Tuhan sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan bagi dia. Dia menjadikan Tuhanlah yang berharga, yang paling utama di dalam kehidupannya. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, sumber bagian, sumber warisan yang dia dapatkan, yang dia miliki. Kalau ayat sebelumnya dia menegaskan bahwa orang-orang yang menyembah berhala, mereka bertambah kesedihannya. Itu ada di ayat yang keempat. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah bagian warisannya, Tuhanlah pialanya, dan Tuhan yang mempersiapkan bagian yang terbaik bagi dia. Kemudian lompat ke ayat 9, saudara. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi alasan pertama sehingga pemazmur ini mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya, saudara, adalah karena di dalam hidupnya
Dia menjadikan Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling berharga. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan mempersiapkan yang terbaik bagi dia jika dia menjadikan Tuhan milik warisannya, pialanya yang paling berharga dalam hidupnya. Maka Tuhan sendiri yang mempersiapkan yang terbaik bagi dia. Itu sebabnya hidupnya penuh dengan sukacita. Haleluya, saudara. Di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami sukacita penuh, kita harus belajar dari Daud, di mana dia menjadikan Tuhanlah bagian warisannya dan pialanya. Artinya dia menjadikan Tuhanlah yang paling berharga bagi dia, dan dia percaya Tuhanlah yang mempersiapkan yang terbaik bagi dia. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, saudara, begitu banyak orang-orang yang mengejar perkara dunia dan melupakan Tuhan, yang mengejar perkara dunia dan mengabaikan Tuhan. Itu yang membuat manusia hidup dengan berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai penderitaan, karena sibuk dan berjuang untuk mengejar perkara dunia. Tetapi Daud berbeda, saudara. Dia mengejar Tuhan, dia menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidupnya, dan dia percaya Tuhanlah yang mempersiapkan yang terbaik bagi dia, dan itu dikerjakan Tuhan bagi dia. Dan itu sebabnya dia mengalami sukacita penuh. Jika di dalam kehidupan kita, saudara, kita merindukan Tuhan mengerjakan sukacita penuh, maka jadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara, kejar Tuhan dalam kehidupan saudara, dan percayalah bahwa Tuhan mempersiapkan bagian yang terbaik bagi kita. Itu yang dikerjakan oleh Daud, sehingga dia mengalami sukacita penuh dalam hidupnya. Dan kita pun akan mengalami sukacita penuh dalam hidup kita jika Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, yang menjadi alasan Daud mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya, di mana di ayat yang ke-7 dia berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Dan kemudian ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram." Alasan kedua dia mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya, saudara,
karena dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia biarkan Tuhan mengajari dia, mengajari hati nuraninya. Di dalam perjalanan kehidupannya, dia memuji Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dan dia serahkan hatinya untuk diajari, untuk diproses, untuk dituntun oleh Tuhan, untuk dinasihati oleh Tuhan, sehingga dia mengalami sukacita penuh. Untuk kita mengalami sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus hidup meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan membiarkan hati kita diproses, dinasihati, diajari oleh Tuhan untuk kita lebih lagi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, alasan kedua untuk kita mengalami sukacita penuh, hiduplah memuliakan Tuhan. Hiduplah untuk siap selalu diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Serahkan hati nurani kita untuk diajari oleh Tuhan, sehingga kita akan semakin menjadi kemuliaan bagi namanya. Daud bukan hanya sekedar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi dia serahkan juga hatinya untuk diproses oleh Tuhan, supaya dalam hidupnya hari demi hari dia semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita menyenangkan Tuhan, semakin kita memuji Tuhan, semakin kita meninggikan nama Tuhan, saudara, maka semakin kita akan mengalami sukacita penuh dalam hidup kita. Tetapi semakin seseorang mencari sukacita dunia, semakin seseorang sibuk dengan perkara dunia, maka hidupnya akan semakin gersang, maka hidupnya akan semakin hampa dan semakin tidak berarti. Tetapi jika kita hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita serahkan hati dan hidup kita untuk diproses sehingga semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita semakin hari semakin jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita penuh. Kemudian hal ketiga, saudara, hal terakhir yang dikerjakan oleh Daud, yang menjadi alasan dia mengalami sukacita penuh di dalam hidupnya, itu ada di ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kemudian ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku diam dengan tentram. Alasan ketiga, saudara, yang menjadi alasan dia mengalami sukacita penuh, karena dia senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya, dan dia tidak goyah. Daud menjelaskan dia memandang Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya
sehingga dia tidak goyah. Itu artinya, saudara, bahwa dia mengalami kesukaran, kesulitan, tantangan yang bisa menggoyahkan dia. Tetapi dalam situasi itu, dia memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya, sehingga dia tidak goyah. Dan sebab itu, dia mengalami sukacita penuh di dalam hidupnya. Daud seringkali mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya, saudara. Dia seringkali mengalami masa-masa yang begitu sukar dalam hidupnya. Tetapi dalam kesukaran, dalam kesulitan itu, dia memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya, yang dia percaya, dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan itu dekat kepada dia. Sehingga dalam dia menjalani kehidupannya, saudara, dia mengalami sukacita penuh. Saudara, ketika Daud mengatakan bahwa hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorak, dan tubuhnya diam dengan tentram, bukan berarti dia bebas dari masalah, dia bebas dari persoalan, dia bebas dari tantangan. Dia tetap mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Tetapi di dalam masa yang sulit itu, dia tetap memandang kepada Tuhan, sehingga dia mampu bersukacita. Dia mengalami sukacita penuh. Jika di dalam kehidupan kita, saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, kita tetap belajar memandang kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia dekat kepada kita, maka kita akan mengalami seperti Daud. Kita mengalami sukacita penuh sekalipun kita menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan persoalan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, tantangan apapun yang saudara hadapi, tetaplah memandang kepada Tuhan. Tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan, saudara. Karena Dia ada bagi kita. Dia setia dan dekat kepada kita. Dan kalau kita memandang kepada Dia, maka kita tidak akan goyah, sehingga kita mengalami sukacita penuh sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa untuk kita mengalami sukacita penuh, maka seperti Daud, di dalam hidup kita, jadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup saudara. Kejar Tuhan, rindukan Tuhan, cari Tuhan dalam hidup saudara. Jadikan Dia yang paling utama
di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian Dia akan membuat kita mengalami sukacita penuh seperti yang dialami oleh Daud. Muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan serahkan hati kita untuk diproses oleh Tuhan, untuk kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Maka dengan demikian, hati kita akan penuh sukacita. Kita akan mengalami sukacita penuh. Dan kemudian yang terakhir, tetap pandang Tuhan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, saudara, tetaplah memandang kepada Tuhan. Dia ada bagi kita, Dia dekat dengan kita, dan Dia akan menguatkan kita sehingga kita tidak goyah dalam apapun yang kita alami, dan kita akan mengalami sukacita penuh. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidup kita, dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman-Nya dan kita akan berdoa, saudara. Mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, bagaimana supaya kami mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menjadikan Engkau yang terdahulu, menjadikan Engkau yang terutama, yang paling berharga dalam hidup kami. Ajari kami untuk memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami dan menyerahkan hati kami diproses, dibentuk oleh-Mu untuk semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan ajari kami untuk memandang Engkau senantiasa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu selalu membaharui kami dalam perjalanan hidup kami. Dan malam hari ini, firman-Mu kembali menerangi kami bagaimana kami mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu dan kami mau mengalami janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu
yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik,
Bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom.
atas mezbamu, di atas mezbamu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Di hadapan tahta-Mu ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri
syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam
tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.